Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andika Putra Mahendra dari kelompok 18 tutorial PO2 dengan NIM 3333230067. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 4 dan modul 5 yaitu program dinamis dan Markov analysis. Dengan soal di shift 1 itu adalah tentukan lintasan yang optimal dari kota A ke kota L untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, ini ada gambarannya dari kota A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Dari A ke L. Nah, kita disuruh untuk mencari lintasan yang optimal untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Di sini kita akan mengerjakan menggunakan software Excel. Awalnya ini tuh kita bagi jadi beberapa stage. Yaitu 4 stage dari kota-kota yang ada di sini, yang ada di sini sampai yang ada di sini, sampai akhirnya ke A. Lalu kita cari mana yang minimumnya dengan cara gini. Nah, dari kota I, J, K ke L ini kan dari kota I ke L ini 7 harganya. Nah, dari kota J ke L itu 8 harganya. Dari kota K ke L itu 11 harganya. Lanjut, ini yang X4 ini itu adalah kota yang tujuhnya. Nah, selanjut kita dari FGH. Nah, dari kota FGH ini ke I ini kan harganya 12. Nah, kita tambah lagi dari I ke L. Itu kan harganya 7, jadi 12 tambah 7 itu 19. Nah, lanjut dari G ke I. G ke I itu harganya 5. G ke I itu harganya 5. Lalu dari eh, tetap masih sama, I ke L itu harganya 7. Nah, 7 tambah 5 itu 12. Lalu karena di sini H ke I itu nggak ada jalurnya, jadi kita kosongin aja di sini. Lalu kita lanjut dari kota F ke kota J itu harganya 9 ditambah J itu 8. Berarti 9 tambah 8 itu 17. Terus di sini ada dari G ke J. Dari G ke J itu 7. 7 ditambah 8 itu 15. Lalu di sini ada dari kota H ke kota J itu 10. Nah, dari kota J itu ada kan 8 ke L-nya. Jadi 10 tambah 8 itu 15. Nah, di sini kota F ke kota K itu nggak ada, jadi kita kosongin aja. Di sini juga dari kota G ke kota K itu nggak ada, kita kosongin. Nah, di sini ada dari kota H ke kota K. Dari kota H ke kota K itu harganya 8, terus ditambah dari kota K ke kota L itu 11. Nah, di sini kalau udah kita keisi semua bagian ininya, di bagian yang F3S ini, itu tuh kita cari minimum dari setiap baris. Ya, setiap baris. Jadi minimum dari kota F ini 17, yaitu kota F ke kota, dari kota F ke kota J. Ya, dari kota F ke kota J. Nah, dari kota G ke kota I itu 12. Terus dari kota H ke kota J itu 18. Itu minimumnya untuk masing-masing si eh, masing-masing kota dari kota F, G, H dari ke I ke J, K. Nah, lanjut kita ke stage 2 yaitu dari kota B, C, D, E ke kota F, G, H. Di sini dari kota B ke kota F itu 4 harganya. Nah, dari kota F ke kota J itu, ya, dari kota F ke kota J itu 17, jadi total itu udah 21. Dari kota C ke kota F itu, C ke F itu ada 10. Nah, C ke F itu 10 ditambah 17 juga, hasilnya 27. Dari kota D ke kota F itu nggak ada, jadi kita strip aja. Dari kota F juga nggak ada, jadi kita strip aja. Di sini lanjut dari kota B ke kota G. Dari kota B ke kota G itu harganya 8. Dari kota G ke kota I itu 12. Jadi 8 tambah 12 itu 20. Nah, di sini ada dari kota C ke kota G. Dari kota C ke kota G itu ada 3. Lalu dari kota G ke kota I itu ada 12. Jadi 3 tambah 12 itu 15. Dari kota D ke kota G itu nggak ada jalurnya. Jadi kita strip aja. Lanjut dari kota E ke kota G. E ke G itu ada 6. 6 ditambah G ke I itu 12. Jadi 6 tambah 12 itu 18. Lalu dari kota B ke kota H itu ada 11. 11 tambah
11 dari kota B ke kota H. Dari kota B ke kota H. Oh iya, dari kota B ke kota H itu 11. Harganya kan 11. B ke H mana tadi? PKH itu harganya 11. Nah, kota H ke J itu harganya 18. Jadi totalnya itu 29. Di sini dari C ke H itu nggak ada jalurnya. Lalu di sini ada dari D ke H. D ke H itu 9. 9 ditambah dengan 18 ini dari H ke J. Lalu dilanjut dari sini E ke H 12. E ke H itu 12. Lalu dengan tambahan 18 jadinya 30. Nah, masih seperti tadi di bagian di kolom ini tuh kita cari minimal dari masing-masing barisnya. Jadi minimal dari minimal dari baris ini itu adalah 20 yaitu dari kota B ke kota G. Lalu minimal dari baris ini adalah 15 dari kota C ke kota G. Minimal dari baris ini adalah 27 dari kota D ke H. Minimal dari baris ini adalah 18 dari kota E ke G. Nah, kita lanjut untuk stage yang terakhir yaitu stage 1. Nah, dari stage 1 ini bisa ke A, B, C, E. Dari A ke B, C, D, E. Nah, perhitungannya itu dari A ke B itu kan 7. Nah, dari B ke G itu 20. Jadi 20 tambah 7 itu harganya 27. Nah, lalu A ke C itu kan 6. Nah, 6 dari C ke G itu hanya 15. Nah, jadi 6 tambah 15 itu 21. Lalu dari A ke D itu kan 55 tambah 27 itu adalah 32. Lalu di sini ada kotak E. A ke E itu kan 9. Dari E ke G itu 18. Nah, 9 tambah 18 itu hasilnya 27. Lalu, sama seperti tadi, kita ambil harga yang paling minimum di baris ini. Jadi, harga yang paling minimum itu dari kota A, kota C, itu harganya 21. Nah, jadi kesimpulannya itu kita bisa mendapatkan hasil minimum biaya distribusi yang paling minimum yaitu 21 berangkatnya dari kota A dari kota A ke C, lalu C ke G, lalu G ke I, lalu I ke L. A ke C, C ke G, G ke I ke L dengan harga 21. Itu untuk soal yang nomor 1. Sekarang lanjut soal yang nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun, kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini mesin A menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Nah, yang di sini itu kita harus menentukan yang pertama itu proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Lalu yang B itu proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Nah, di sini kita akan menggunakan software Studio dulu. Di sini saya sudah menulis sintaksnya. Di sini awalnya kita harus menentukan vektor awalnya dulu. Nah, tadi kan di sini dikatakan bahwa awalnya itu 50% mesin menggunakan itu mesin A dan 50% lain itu mesin B. Nah, itu jadi patokan awalnya. Nah, terus si dia itu juga bilang mesin A, jika mesin tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 7%. Nah, berarti dia itu 70% itu dari A ke mesin A dan sisanya itu ke mesin B. 0,3-nya itu ke mesin B. Nah, sama juga ini dia itu bilang bahwa jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60%. Nah, ini di mesin B-nya itu 60%, lalu di mesin A itu yaitu 40%. Dari mesin B ke mesin A, terus ke mesin B-nya juga ke mesin B-nya itu 60%. Ke mesin A itu 40%. Nah, di sini kita menghitung distribusinya yang penggunaannya selama 3 tahun dengan menggunakan sintaks ini. Lalu di sini kita ingin menampilkan hasil proporsi penggunaan setiap tahun.
dengan sintaks-sintaks berikut. Nah, jika kita running sintaks-sintaksnya, nah di sini dikatakan bahwa tadi kan awalnya itu dia probabilitasnya masih 50-50. Nah, pada tahun pertama terdapat kenaikan di mesin A dan terdapat keturunan di penurunan di mesin B, yaitu jadi 55% di mesin A dan 45% di mesin B. Lalu tahun kedua terdapat kenaikan lagi di mesin A, tahun kedua juga terdapat penurunan lagi di mesin B, yaitu mesin A itu 56,5%, kalau untuk mesin B itu 43,5%. Nah, tahun ketiga juga sama, terdapat kenaikan mesin A dan terdapat penurunan di mesin B, yaitu 56,95% untuk mesin A dan 43,05% untuk mesin B. Selanjutnya itu untuk soal A. Selanjutnya kita akan menentukan proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Oke, sebelumnya kita akan menginstal library ini dulu untuk mengoperasikan matriksnya. Jika sudah, kita langsung running sintaksnya. Di sini dikatakan bahwa mesin A itu dalam jangka panjangnya itu probabilitasnya adalah 0,57 5714 286 atau sekitar 57,15%. Nah, untuk mesin B itu probabilitasnya jangka panjangnya adalah 0,42 42,857,14, jadi atau 42,86% untuk mesin B. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tombol M. Sini kita mencet modul dan ke Markov Analysis. Set new. Di sini state-nya itu dua, yaitu tadi mesin A dan mesin B. Nah, lalu di atas sini itu ada yang namanya number of transition. Tadi kan dimintanya kita menganalisis untuk 3 tahun ke depan. Ini kita tulisnya 3. Lalu untuk mesin satu yaitu mesin A, yang ini mesin B. Tadi kan inisialnya untuk mesin A itu, ini, maaf, tiba-tiba close. Kita ulang dulu ya, maaf. Stage-nya 2, sini tadi 3 tahun, ini mesin A, mesin B. Inisialnya itu, ini kenapa sih? Mesin A-nya itu inisialnya tadi probabilitasnya adalah 0,5. Begitu juga untuk mesin B, inisialnya 0,5. Untuk di sini itu 0,7 ya, 0,7. Sini itu 0,3. Sini itu 0,4. Sini 0,6 probabilitasnya. Nah, langsung saja kita solve. Oke. Sini dikatakan bahwa pada akhir tahunnya atau pada tahun ketiga itu ending probability-nya itu berada di angka 56,95%, dan untuk mesin A itu untuk mesin B itu 43,505%. Nah, untuk steady state-nya untuk mesin A itu 57,15%, dan untuk mesin B itu 42,86%. Nah, untuk per tahunnya itu gini. Untuk per tahunnya itu tahun satu adalah 55% untuk mesin A, untuk mesin B itu 45%, untuk tahun kedua itu 56,5%, tahun yang ke mesin A, yang mesin B itu 43,5. Lalu di sini ada angka nih harusnya nih. Nggak usah, di sini ada. Tahun ketiga itu 56,95 dan 43,05. Yang tadi di awal. Bentar.
Nih, ending probability-nya yang ini. Di tahun ketiga dengan steady state-nya 57,15 dan 42,86 untuk masing-masing mesin A dan mesin B. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.